Bayangin skenario ini. Ya, kamu buka kulkas. Di dalam sana itu ada sisa sayur sop atau capcay ataupun sayur lainnya lah yang lezat dari semalam. Nah, wah ya, pas banget buat makan siang. Nah, hemat waktu dan juga ya anti mubazir ya, karena sifat orang Indonesia ini ya gak mau mubazir. Nah, kamu mungkin ambil pancinya ya, taruh di kompor, lalu cetek ya, nyalain apinya. Tapi tiba-tiba mungkin terngiang ya suara keramat dari orang tua atau nenek kita. Jangan dipanasi lagi sayurnya, nanti jadi racun. Nah, pernah ya ngalami hal ini? Nah, teman sehat mungkin dilema antara perut yang keroncongan dan juga rasa takut keracunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Nah, topik kita hari ini adalah salah satu perdebatan paling legendaris ya di dapur setiap rumah. Nah, boleh nggak sih ya memanaskan kembali sayur yang sudah dimasak? Nah, kenapa isu ini penting banget? Ya, karena di satu sisi kita diajarkan untuk tidak buang-buang makanan, tapi di sisi lain ada ancaman kesehatan yang bikin kita was-was. Nah, jadi mana yang benar ya? Apa ini cuma mitos orang zaman dulu atau memang fakta ilmiah ada di baliknya? Nah, jadi tenang ya, kita akan bedah rahasianya satu persatu dengan cara yang simpel dan juga asik. Nah, sekarang kita kenalan sama aktor utamanya, yaitu nitrat. Nah, oke ya. Untuk mengerti masalahnya, kita harus kenalan dulu sama biang keladinya. Nah, nitrat ini itu secara alami ada di banyak sayur hijau seperti bayam, seledri, ya, lobak, sawi. Nah, nitrat itu sendiri yaitu nggak jahat kok. Nah, teman sehat ya, dia adalah bagian normal dari pertumbuhan tanaman. Nah, ibaratnya gini ya, nitrat ini cuma warga sipil yang kalem dan nggak cari masalah. Nah, masalahnya ya muncul ketika sayur yang sudah dimasak ini dibiarkan terlalu lama di suhu ruang. Nah, disinilah para penjahat mikro alias bakteri itu mulai bereaksi dia ya, mulai beraksi. Nah, bakteri ini bisa mengubah si nitrat tadi yang kalem tadi ya menjadi senyawa baru yang lebih reaktif, namanya nitrit. Nah, proses memanaskan kembali sayuran, apalagi kalau berulang-ulang ya, itu bisa mempercepat nih aktivitas bakteri ini sehingga produksi nitrit jadi makin banyak. Nah, kenapa nitrit ini berbahaya? Nah, begitu ya pertanyaannya. Nah, sekarang kita fokus ke si nitrit. Kenapa dia yang jadi masalah? Jadi ceritanya di dalam darah kita itu ada yang namanya hemoglobin. Anggap saja hemoglobin ini adalah jutaan truk super canggih yang tugasnya mengangkut oksigen ya dari paru-paru ke seluruh tubuh kita. Nah, oksigen ini penting banget ya buat energi kita dan juga kehidupan sel. Ketika nitrit masuk ke darah dalam jumlah yang banyak, dia bertindak kayak pembajak. Nah, nitrit ini bisa mengubah hemoglobin yang truk canggih tadi itu menjadi sesuatu yang disebut namanya methemoglobin. Nah, jadi ataupun truk rongsokan. Nah, jadi truk rongsokan ini ya itu nggak bisa lagi ya itu ngangkut oksigen, dia nggak bisa lagi, namanya aja udah rongsokan ya. Nah, kondisi di mana darahmu itu yang sebelumnya kebanyakan truk canggih ya, jadi kebanyakan truk rongsokan. Nah, ini disebut dengan methemoglobin ya. Nah, akibatnya ya tubuh jadi kekurangan pasokan oksigen. Ya, gejalanya bisa jadi pusing, lemas, ya kemudian kulit jadi agak biru sampai sesak napas. Tapi ini yang paling penting untuk dicatat, kondisi ini sangat jarang ya. Jadi jarang sekali terjadi. Jadi pada orang dewasa juga jarang terjadi ketika mengkonsumsi dengan konsumsi yang normal ya. Nah, tubuh kita itu punya mekanisme untuk mengatasi sedikit nitrit. Nah, risiko paling tinggi sebenarnya ada pada bayi di bawah usia 6 bulan. Tapi untungnya ya, bayi di bawah usia 6 bulan itu kan hanya makannya ataupun itunya ASI ya, ASI eksklusif. Nah, jadi ya aman, tapi jangan dikasih ke bayi, intinya seperti itu. Nah, sistem pencernaan dan darah mereka itu belum sekuat kita, ya jadi mereka lebih rentan terhadap efek nitrit. Dan juga nggak semua sayur punya potensi bahaya yang sama, ini perlu dicatat ya. Jadi intinya untuk anak-anak janganlah. Nah, jadi apakah semua sayur itu haram untuk dipanaskan? Ya tentu tidak ya. Ada beberapa sayur yang jadi tersangka utama ya karena kandungan nitratnya yang tinggi. Nah, jadi kita bagi dua ya.
tim resiko tinggi sama tim yang aman ya. Nah, tim resiko tinggi itu kayak nitrat, bayam, ya kemudian selendri, lobak, kemudian daun bit, sawi hijau, selada. Nah, sayuran ini sebaiknya dimasak dan langsung dihabiskan. Nah, kemudian kalau yang tim aman ya ataupun rendah nitratnya itu tomat, timun ya, paprika, terong, brokoli, kemudian juga kembang kol, buncis, jagung. Nah, ini sayuran ini relatif lebih aman untuk dipanaskan kembali. Nah, jadi itu teman-teman ya. Nah, dengan tahu ini ya saya harap ya teman-teman bisa lebih bijak memilih sayuran mana ya yang harus segera dihabiskan dan juga sayuran mana yang masih bisa masih oke lah untuk dimakan besok. Oke, kita masuk ke tip aman menghangatkan sayur ya. Lalu gimana caranya kita bisa tetap menikmati sayur sisa tanpa rasa cemas? Jadi gampang sekali ya. Ada aturannya. Yang pertama itu segera dinginkan dan simpan. Nah, jadi setelah dimasak ya jangan biarkan sayur berada di suhu ruang lebih dari 2 jam. Nah, jadi teman-teman misalkan bisa bagi dua nih antara sayur ya. Nah, tiba-tiba yang mau dimakan, nah kemudian yang mau disimpan itu dipisahkan. Jadi setelah uap panasnya hilang, langsung masukkan ke dalam wadah tertutup dan simpan di kulkas. Nah, ini untuk memperlambat bakteri berkembang biak. Nah, yang kedua itu panaskan porsi yang dibutuhkan ya, jangan memanaskan seluruh isi panci kalau kamu hanya mau makan semangkok ya. Ambil porsi yang mau kamu makan lalu panaskan itu saja. Nah, pemanasan berulang pada panci yang sama adalah red flag ya. Ya, jadi ini masalah besar. Nah, yang ketiga itu cukup 1 kali pemanasan ulang. Ya, usahakan untuk memanas kembali sayuran itu hanya 1 kali saja, nggak boleh lebih. Yang keempat, panaskan dengan benar. Pastikan ya memanaskan sampai benar-benar panas ya untuk membunuh bakteri yang mungkin ada. Nah, tapi jangan sampai terlalu lama hingga nutrisinya rusak parah. Nah, jadi kesimpulannya, apakah sayuran yang dihangatkan bisa jadi racun? Jawabannya adalah bisa. Tapi risikonya sangat kecil ya untuk orang dewasa sehat dan juga sangat bergantung pada jenis sayuran serta penyimpanannya. Jadi ya kasusnya jarang ya. Nah, jadi walaupun jarang itu tetap ada tapi jarang kalau untuk orang dewasa. Kalau untuk anak-anak ya beresiko. Nah, ini bukan mitos kosong ya, tapi ada penjelasan ilmiahnya, yaitu perubahan nitrat menjadi nitrit ya oleh bakteri. Jadi kunci untuk tetap aman adalah cegah bakteri berkembang biak dengan cara penyimpanan yang benar dan hindari pemanasan berulang. Nah, kalau untuk anak-anak saya sarankan ataupun rekomendasikan adalah sayuran yang segar ataupun sayur yang baru dimasak. Jadi jangan dipanaskan berulang-ulang ya, kecuali pakai tips yang tadi. Nah, jadi nikmati saja sayur sisa kamu tapi dengan cara yang lebih cerdas dan juga lebih aman. Nah, sekarang kamu bisa makan sayur sisa dengan tenang tanpa overthinking lagi ya. Ingat kuncinya, simpan dengan cepat. Panaskan sekali saja dan kenali jenis sayuranmu. Nah, apakah kamu mungkin punya pengalaman ya ataupun mungkin punya tips-tips lain, mungkin bisa dibagikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa ya di like atau di share dan juga subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya dari saya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu ya. Salam sehat, sampai jumpa.